Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman ya. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang cara saya menginokulasi gaharu yang kurang tepat ya. Kenapa saya katakan kurang tepat? Ya seperti inilah cara saya ya. Ini kisaran 10 cm dari permukaan tanah ya. Seharusnya ketika pohon gaharu itu sudah kita suntik atau sudah kita inokulasi, kita tidak haruskan seperti ini ya teman-teman, terbuka ya. Namun di sini yang saya lakukan itu terbuka semuanya ya, tidak ada yang kami tutup ya. Kami tutup sih di awal, cuma mengisi masuk tanah ya ketika pusarimnya sudah kami masukkan ya. Kenapa saya katakan bahwa penyuntikan pohon gaharu itu bukan tidak jadi teman-teman seperti ini, tapi ini bisa terjadi pembusukan yang lebih banyak ya. Kenapa ya seperti ini? Nah ini kan sudah memasuki bulan keempat setelah kami lakukan inokulasi dengan cara terbuka seperti ini ya. Nah ternyata di sekitaran sini terjadi banyak pembusukan teman-teman ya. Nah, ini. Jadi tipsnya bagi sesama pemula ketika melakukan pelobangan pada pohon gaharu dan rencananya ingin diberikan fusarium sebagai pemicu gubal, itu seharusnya ditutup ya teman-teman ya. Ini seperti ini bukan mungkin tidak jadi ya, namun pembusukan di sekitaran lubang yang kita buat ini terlalu banyak ya teman-teman ya. Biasanya sekitar 3 bulan ini sudah terjadi pembusukan ya. Namun di balik pembusukan itu tentunya ada sebab-sebab lain teman-teman ya. Yang pertama, terjadi pembusukan yang banyak di sekitar lubang seperti itu adalah faktor curah hujan yang tinggi tentunya ya, seperti di sini. Yang kedua, daerah atau lingkungan atau kebun kita yang cukup lembab seperti ini, itu juga bisa memicu pembusukan yang sangat banyak di sekitaran lubang bor yang kita lakukan seperti ini ya. Jadi bagi teman-teman pemula di gaharu, termasuk saya ya, karena di lokasi saya di sini yang paling besar saya punya gaharu ya seperti ini ya. Bahkan banyak yang masih kecil lah seperti itu teman-teman ya. Kita lihat masih kecil-kecil semuanya. Jadi itu tipsnya teman-teman, ketika melakukan inokulasi atau penyuntikan gaharu itu harus 100% kita tutup ya, jangan dibiarkan seperti ini. Karena ini banyak penyebab. Yang pertama kita sudah sebutkan tadi, curah hujan tinggi, yang kemudian lingkungan yang sangat lembab ya, itu bisa berpengaruh terhadap pembusukan yang terjadi di sini ya. Jadi ketika gaharu itu teman-teman sudah kita inokulasi, maka temperatur panas atau suhu panas itu sangat bisa membantu pemicu yang kita gunakan untuk berkembang ya. Dan ketika tergerus air hujan, maka dipastikan pemicu yang kita gunakan di sini di lubang-lubang seperti ini yang kita sudah buat itu separuh akan tergerus, dan akhirnya akan membuat sebagian inti atau isi kayu di sini jadi busuk ya. Jadi kita tidak memandang atau berbicara hanya di fusarium yang kita buat sendiri, tapi jenis apapun pemicu gubal yang kita gunakan dengan kondisi inokulasi yang seperti ini, itu tetap akan terjadi pembusukan teman-teman ya di sekitar sini. Ini jadi untuk saya sendiri teman-teman, ini merupakan satu pengalaman yang saya bagikan ke sesama pemula di gaharu, bahwa sebenarnya ketika kita melakukan inokulasi pada pohon gaharu itu harus tertutup sempurna atau tertutup 100% teman-teman ya, supaya di sini aman dari rembesan air ya.
dan juga pohon gaharu kita aman dari pembusukan sebagian isi atau inti kayu di sekitaran ini ya. Dan di sini banyak sekali yang saya lakukan dengan cara seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ini adalah cara yang bukan salah ya, tapi cara yang kurang tepat yang saya alami sendiri ya. Dan di sini kita harus belajar bahwa ketika kita melakukan inokulasi untuk selanjutnya jangan seperti ini ya, jangan seperti cara saya ini ya. Kita lihat ya di atas ya, sini juga seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman pengalaman yang sempat saya bagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terkhusus bagi sesama pemula yang bergelut di bidang gaharu ya, atau di budidaya gaharu. Meskipun di tempat saya belum banyak yang besar, namun kami tetap ingin berusaha menanam yang lebih banyak di pinggir-pinggir lahan saya ya, karena ini merupakan tanaman yang punya nilai jual yang tinggi teman-teman ketika pohon ini sudah ada gubalnya ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.